Zadul Muslim, Journey to Jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, rahimakumullahu ajma'in. Kita masuk bab yang kedua, pasal yang pertama, adab-adab penuntut ilmu. Kita masuk adab yang kedua. Berkata penulis, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi ats-tsani raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi. Adab yang kedua, di antara adab yang hendaknya dimiliki oleh seorang penuntut ilmu adalah meniatkan tatkala dia belajar dalam rangka raf'ul jahli, mengangkat kejahilan, an nafsihi, dari dirinya sendiri, wa an ghairihi, dan dari orang lain. Ini hendaknya motivasi kita belajar. Kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali, kemudian kita niatkan dalam rangka menghilangkan kejahilan dari diri-diri kita dan juga dari orang lain. Kata penulis, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi an yanwiya bi talabil ilmi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Hendaknya seorang talib, seorang penuntut ilmu, seorang pelajar ilmiah, dia niatkan tatkala dia belajar dalam rangka mengangkat kejahilan, dalam rangka menghilangkan kejahilan dari dirinya sendiri dan juga dari orang lain. Kenapa? Kata penulis, li'annal asla fil insani al-jahlu. Karena hukum asal pada seorang anak manusia adalah ketidaktahuan. Hukum asal pada diri-diri kita adalah kebodohan. Kita nggak tahu sebelumnya. Dengan belajar, maka kita akan tahu. Dan di antara dalilnya, wa dalilu dzalika qauluhu ta'ala. Di antara dalilnya adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-78. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah yang telah mengeluarkan kalian dari rahim-rahim ibu-ibu kalian dalam kondisi kalian tidak mengetahui sesuatu apapun. Kita nggak tahu apa-apa tatkala kita keluar dari rahim ibu-ibu kita. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Dan Allah jadikan bagi kalian pendengaran, Allah berikan kita penglihatan, Allah berikan kita hati, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya wasilah yang Allah jadikan dalam diri seorang hamba agar dia mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kata penulis, fayanwi talibu bi talabihi al-ilma raf'al jahli an nafsihi awalan. Maka poin pertama yang hendaknya menjadi motivasi atau pendorong seorang talib adalah dia niatkan tatkala dia belajar dalam rangka menghilangkan kebodohan dari dirinya sendiri. Ini yang pertama. Menghilangkan kejahilan dari dirinya sendiri. Li'annal asla fihi al-jahlu. Karena hukum asal pada dirinya adalah kejahilan, ketidaktahuan. Wa bidzalika yanalu khasyatallah. Kalau seandainya seorang talib, seorang penuntut ilmu, dia ikhlas di dalam dia belajar dan dia hadirkan motivasi terbesar dia adalah menghilangkan kejahilan dari dirinya, maka insya Allah yang akan dia dapatkan adalah sifat khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia belajar bukan untuk dipuji oleh manusia. Dia belajar bukan untuk disanjung oleh manusia. Dia belajar bukan untuk mendapatkan panggung di tengah-tengah manusia, tidak. Tapi dia belajar karena dia faham hakikat dirinya. Dia belajar karena dia tahu bahwasannya hukum asal dirinya adalah tidak tahu. Makanya dia belajar.
Maka insya Allah orang-orang seperti itu, tatkala dia belajar, maka yang dia dapatkan adalah sifat khasyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Fatir ayat yang ke-28, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang-orang yang takut di antara hamba-hamba Allah hanyalah orang-orang yang berilmu. Orang yang punya sifat khasyah, yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara hamba-hamba Allah hanyalah para ulama, orang-orang yang berilmu. Fa idza ta'allama wa sara minal ulama intafa'a anhul jahlu. Maka setelah seseorang dia belajar dan dia memiliki ilmu, dia menjadi orang yang berilmu, maka dengan itulah dia akan terbebas dari penyakit kejahilan yang melekat pada dirinya. Wallahu a'lam. Insyaallah kita akan bahas sisi yang kedua tentang raf'ul jahli, mengangkat kejahilan dari orang lain di pertemuan yang akan datang. Semoga berfaedah untuk kita semuanya. Wallahu taala alam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.